Selamat jumpa para saudara, sahabat Yesus yang setia. Kali ini kita berjumpa lagi dalam channel yang sama, Yu Ndahan, berbicara seputar Gereja Katolik. Baik para saudara, sebagaimana biasa saya perkenalkan diri, saya seorang guru agama. Oleh karenanya maka apa yang kita bicarakan di sini lebih seputar pertanyaan-pertanyaan siswa di sekolah atau di ruang kelas yang kami berpikir mungkin ada baiknya bila kita lihat juga bersama di sini. Baik para saudara, sahabat Yesus yang setia, ada pertanyaan siswa. Mengapa perayaan Jumat Agung dan Paskah selalu berbeda tanggalnya setiap tahun, tidak seperti perayaan Natal yang selalu jatuh pada tanggal 25 Desember? Begitu pertanyaannya. Nah, para saudara, memang benar kalau kita lihat bahwa hari Natal selalu jatuh pada tanggal 25 Desember. Sehingga kita sudah tahu sekarang, seandainya ditanya kepada kita pada tahun 2050 ke depan, kapan hari Natal terjadi? Kita pasti jawab, tanggal 25 Desember. Dan memang pasti terjadi pada tanggal 25 Desember. Tapi lain halnya kalau ditanya wafatnya Yesus Kristus dan hari raya Paskah pada tahun 2050 ke depan kapan? Nggak tahu kita tanggalnya dengan begitu gampang. Mengapa? Karena memang ada perbedaan perhitungan di sini. Jadi kalau perhitungan Natal itu dihitung berdasarkan kalender matahari seperti yang kita pakai sekarang. Sementara kalau hari wafatnya Yesus Kristus dan hari raya Paskah kita itu didasarkan pada perhitungan kalender orang Yahudi pada waktu itu. Mengapa? Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus wafat pada tanggal 14 Nisan di tahun Yahudi. Nah, tahun Yahudi itu berdasarkan perhitungan bulan. Jadi lamanya satu bulan di tahun Yahudi itu beda dengan lamanya satu bulan di tahun Masehi yang kita pakai sekarang, ya. Jadi kalau yang kita pakai di kalender sekarang disebut misalnya kalender matahari dan kalender Yahudi itu kalender bulan, ada perbedaan perhitungan satu bulannya. Kalau di kalender matahari seperti yang kita pakai sekarang, kita katakan 30 hari dalam satu bulan. Sementara kalau di kalender Yahudi itu yang menghitung bulan berdasarkan peredaran bulan, itu lamanya satu bulan itu kurang lebih 29,5 hari dia satu bulan. Oleh karenanya kalau dihitung dia dalam satu tahun itu sekitar 354 hari satu tahun peredaran kalender bulan itu, penanggalan bulan. Sementara kalau perhitungan kalender matahari yang seperti kita pakai, satu tahun itu 365 hari, kecuali di tahun Kabisat. Nah, oleh karenanya antara dua perhitungan tahun ini ada beda sekitar 11 hari. Oleh karenanya maka kalau kita hubungkan dengan kematian Yesus atau wafatnya Tuhan Yesus itu yang jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan, tentu tidak akan selalu di hari yang sama tanggal itu di tahun berikutnya. Nah sekarang kalau hari Natal itu, perayaan Natal itu adalah perayaan setiap tanggal 25 Desember. Jadi Natal, kapan Natal? Dilihat di tanggalnya, tanggal 25 Desember. Maka tetap dia tanggal 25 Desember. Sementara wafatnya Tuhan Yesus itu tidak dilihat tanggal berapa dia di kalender matahari. Melainkan dilihat kapan di waktu itu terjadi, yakni pada hari Jumat tanggal 14 Nisan. Oleh karenanya maka kematian Yesus wajib selalu diperingati pada hari Jumat.
makanya disebut dengan Jumat Agung. Dan nanti kapan Yesus bangkit? Ya 3 hari setelahnya, di hari Minggunya. Jadi selalu hari itu, hari Jumat, nggak bisa menjadi hari Kamis, atau misalnya menjadi hari Rabu, nggak bisa. Karena memang Tuhan Yesus wafat di hari Jumat, dan dia bangkit pada hari Minggu. Yang hari Jumat itu di waktu itu adalah 14 Nisan. Nah sekarang pertanyaannya tentu begini, bagaimana kalau akhirnya 14 Nisan di tahun tertentu tidak persis jatuhnya di hari Jumat? Nah itu dia. Nah para saudara, bila itu terjadi maka biasanya itu akan digeser, entah dia ke depan atau ke belakang, pada hari Jumat yang lebih dekat dengan tanggal 14 Nisan itu, di hari kita, hari Minggu sampai hari Sabtu, seperti itu. Nah contoh, misalnya kalau 14 Nisan itu jatuhnya bukan hari Jumat di tahun itu, tapi jatuhnya di hari Kamis contohnya, maka tentu digeser dia ke hari Jumat besoknya. Jadi bergeser dia ke depannya 1 hari. Begitu juga kalau misalnya hari lain, contoh jatuhnya 14 Nisan itu misalnya hari Minggu, maka dia akan digeser ke hari Jumat yang terdekat dengan hari Minggu itu. Maka dengan demikian dia tidak digeser ke depan, Minggu, Senin, Selasa sampai Jumat, bukan. Berarti dia dimundurkan ke belakang ke Jumat yang lebih dekat. Maka hari Jumat Agung menjadi hari Jumat sebelum tanggal 14 Nisan yang jatuh pada hari Minggu itu. Nah begitu para saudara. Nah maka bila hari Jumat Agungnya sudah ditemukan, dengan demikian hari Paskah sudah kita tahu pada hari Minggu setelah Jumat di mana dia wafat. Begitu juga dengan nanti hari kenaikan Yesus di surga dan hari turunnya Roh Kudus. Baik para saudara sahabat Yesus yang setia, demikian sedikit penjelasan di sini. Tentu tidak sangat lengkap ini, tapi setidaknya apa yang sudah kami buat di sini sedikit menjawab pertanyaan kita, walaupun mungkin tidak sebegitu lengkap, bisa kita mengerti. Baik, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.